Haleluya, puji Tuhan, saudaraku. Salomo memberikan penegasan bahwa di dalam hikmat ada keadilan. Jadi orang yang hidup di dalam dan oleh hikmat, dia akan berlaku adil. Di dalam hikmat ada kecerdasan, ada pengetahuan. Jadi orang yang berhikmat pasti akan bertindak didasarkan pada pengetahuan, pengertian, dan menggunakan kecerdasannya. Hingga orang yang berhikmat, dia tidak akan gerusa-gerusu, dia akan tidak tergesa-gesa, dia melakukannya didasarkan pada pertimbangan yang matang, yang masak, yang cermat, hingga apapun yang dilakukan membuatnya tepat atau menjadi tepat. Dan orang yang berhikmat, dikatakan di dalam hikmat ada kebenaran. Di dalam hikmat ada kebenaran. Oleh karena itu, orang yang berhikmat akan bertindak benar dalam hidupnya. Keputusan yang diambilnya, perkataan yang diungkapkannya atau yang dinyatakannya, sikap yang diambilnya, tindakan yang diwujudkannya didasarkan pada kebenaran. Oleh karena itu dikatakan hikmat itu lebih daripada permata. Keinginan-keinginan yang lainnya tidak ada yang menyamai. Setiap orang semestinya mendengarkan didikan yang di dalamnya kita berhikmat. Didikan itu datang dan bersumber dari Allah sendiri. Karena di dalam hikmat ada kebenaran, ada pengetahuan, ada kecerdasan, ada keadilan, bahkan ada kepandaian. Nah, hal itu tentu saja tidak bersumber dari manusia atau dari bawah langit, tapi bersumber dari Allah sendiri. Sehingga hikmat lebih daripada permata, lebih berharga daripada permata. Hikmat lebih berharga daripada permata, dan keinginan-keinginan lain tidak ada yang menyamainya. Di dalam Efesus pasal yang kelima, hari-hari ini begitu jahat, waktu berlalu begitu cepat, dan kita berhadapan-hadapan dengan berbagai macam godaan, cobaan, dan hiruk-pikuk kejahatan. Oleh karena itu, jangan bebal, tapi hendaklah hidup seperti orang arif. Arif di sini sebenarnya istilah lain dari kata hikmat kalau didasarkan pada perjanjian baru, karena baik arif maupun hikmat berasal dari kata yang sama, yaitu Sophia, dan sumbernya dari Allah yang diwujud nyatakan atau dinyatakan kepada kita di dalam kebenaran firman-Nya. Jadi setiap orang yang mengejar dan merindukan hikmat, orang itu tentu saja mengerti bahwa sumber hikmat itu dari Allah, dan di dalam hikmat itu ada pengetahuan, ada kecerdasan, ada kepandaian, ada kebenaran, ada keadilan. Kalau ada pernyataan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya itu juga akan ditambahkannya kepadamu. Kata kebenaran di sini dapat dimiliki oleh seseorang, atau bahkan di ayat yang lainnya kata kebenaran yang berasal dari kata dikaiosune diterjemahkan dengan kata keadilan. Jadi di dalam kebenaran ada keadilan, dan di dalam keadilan ada kebenaran. Tidak ada kebenaran tanpa keadilan, tidak ada keadilan tanpa kebenaran. Nah, itu pasti dapat dimiliki oleh orang yang berpengetahuan, orang yang memiliki kecerdasan, orang yang mempunyai kepandaian. Jadi dalam kepandaian, kecerdasan, dan pengetahuan yang bersumber dari Allah, dari situlah kebenaran, keadilan diwujud nyatakan. Hingga orang yang berhikmat adalah orang yang berpengetahuan, orang yang memiliki kecerdasan, orang yang memiliki kepandaian, yang di dalam segala keputusannya dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang menghasilkan kebenaran dan keadilan dalam tindakan, dalam perkataan, dalam sifat, dan dalam berbagai implementasi di seluruh segi dan bidang kehidupannya. Oleh karena itu, Salomo mengatakan bahwa hikmat lebih daripada permata, lebih berharga daripada permata, dan keinginan-keinginan lain tidak ada yang menyamainya. Hiduplah
dengan hikmat, hiduplah sebagai orang yang berhikmat di dalam dunia ini, sehingga segala keputusan dan langkah-langkah kita bertepatan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya.